Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyai Cintang, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Pada koneksi antar materi modul 1.3 ini, terdapat pertanyaan pemantik pertama, yaitu apa yang Anda pahami mengenai kaitan peran pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Anda. Saya memahami bahwa pendidik harus mampu mengantarkan murid untuk menjadi manusia merdeka yang mampu bertahan dan berdiri dengan kekuatan dan potensi yang ada dalam dirinya, agar nantinya mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut saya, seorang guru perlu menjadi teladan dan contoh bagi anak didiknya untuk menuntun laku murid, menebalkan laku positif, dan menyamarkan laku negatif. Sebagai pendidik, tugas kita adalah membantu anak-anak mengembangkan potensi alami mereka dan menyesuaikan diri dengan tuntunan zaman yang terus berkembang untuk memberikan pendidikan yang mendukung perkembangan anak secara holistik. Untuk menjalankan perannya, maka seorang pendidik perlu memiliki pemahaman yang mendalam dan sepenuh hati terhadap dimensi-dimensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Keenam dimensi tersebut antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Untuk menciptakan profil pelajar Pancasila yang diharapkan, seorang guru perlu memiliki visi yang kuat dalam menciptakan perubahan positif di lingkungan sekolahnya. Visi ini harus berfokus pada kepentingan dan keberhasilan murid-muridnya. Dalam membuat visi yang berpihak pada murid, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Tempat saya bertugas, yaitu SD Negeri Sokaraja Kidul, telah memiliki sarana prasarana perpustakaan. Namun, perpustakaan tidak dimanfaatkan secara maksimal karena tidak ada tenaga kependidikan yang ahli pada bidang perpustakaan. Akibatnya, murid-murid tidak memiliki kebiasaan untuk membaca buku dan berliterasi. Kemampuan literasi sangat penting untuk menyiapkan generasi emas 2045. Kemajuan teknologi yang semakin canggih memunculkan kekhawatiran tersendiri. Tingkat literasi yang rendah adalah hal terpenting yang harus dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia, yakni kurangnya kesadaran generasi muda akan pentingnya berliterasi. Kemampuan literasi akan membuka cakrawala dunia, sehingga literasi sangatlah penting untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan persaingan dunia yang semakin kompetitif ini, generasi muda Indonesia harus membekali diri dengan banyak keterampilan dan kompetensi pengetahuan dari berbagai aspek kehidupan serta kemampuan berkomunikasi yang baik. Tingkat literasi yang tinggi akan menciptakan generasi muda yang cerdas, memiliki daya pikir kritis, lebih kreatif, dan inovatif. Kemampuan literasi ini dapat menjadi fondasi bagi murid agar dapat berdaya saing global. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pada tugas demonstrasi kontekstual, saya telah menyusun visi mencetak pelajar Pancasila yang bertakwa, cerdas, berkarakter positif, nasionalis, peduli lingkungan, serta berwawasan global. Namun, berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang telah saya rancang, maka visi tersebut saya revisi menjadi mewujudkan generasi yang berwawasan global dan berkarakter positif sesuai profil pelajar Pancasila. Pesatnya perkembangan teknologi membuat dunia menjadi tanpa batas. Generasi emas 2045 perlu disiapkan agar murid Indonesia dapat berdaya saing global dan tidak tertinggal jauh dari negara lain.
Untuk dapat berdaya saing global, maka pendidik harus membekali generasi yang berwawasan global, tidak hanya berpikir lokal. Kemajuan teknologi tidak selalu memberikan dampak positif. Untuk itu, murid harus dibekali dengan fondasi karakter yang positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah pemaparan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.